Meksiko, sebuah negara yang seharusnya menjadi salah satu tuan rumah pesta sepak bola terbesar di dunia, pada tahun ini tiba-tiba berubah menjadi medan perang dalam semalam. Itu semua terjadi bukan karena invasi negara asing, melainkan karena tewasnya satu orang pria. Gelombang kekerasan hebat melanda berbagai wilayah di Meksiko setelah bos kartel paling dicari yang dijuluki El Mencho tewas dalam operasi militer di kota Tapalpa pada Minggu 22 Februari 2026. Sebenarnya apa yang terjadi pada Meksiko dan siapa sebenarnya El Mencho ini hingga kematiannya sanggup untuk melumpuhkan satu negara? Mari kita mulai pembahasannya. Sebagai konteks secara singkat, El Mencho atau Nemesio Ruben Oseguera Cervantes adalah pendiri sekaligus pemimpin tertinggi kartel generasi baru Jalisco atau Jalisco New Generation Cartel. Salah satu gembong yang paling dicari di dunia ini lahir di sebuah kota kecil bernama Aguililla di negara bagian Michoacan. Berasal dari keluarga petani miskin membuat El Mencho harus putus sekolah ketika masih berada di sekolah dasar. Dan di usianya yang masih sangat belia, tangannya sudah mulai kotor karena bekerja di ladang. Mencari jalan pintas menuju kekayaan pada tahun 1980-an, ia nekat menyeberang ke Amerika Serikat secara ilegal. Di sanalah karir kriminalnya mulai terbentuk. Pada tahun 1994, di usianya yang 28 tahun, ia ditangkap di California karena mengedarkan obat-obatan terlarang. Dan setelah mendekam hampir 3 tahun di penjara di Amerika, ia dideportasi kembali ke Meksiko. Sekembalinya ke Meksiko, El Mencho ini mulai bergabung dan bekerja untuk kartel Mileno. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 2009, dari sisa-sisa kehancuran kartel lamanya, ia mendirikan lagi sebuah imperium baru bernama Jalisco New Generation Cartel atau yang dikenal dengan sebutan CGNG, yang terkenal sebagai kartel yang agresif, brutal, dan yang terbesar di Meksiko. Di bawah kendali El Mencho, CGNG bukan lagi sekedar geng kriminal biasa. Mereka berevolusi menjadi pasukan paramiliter yang nyata. Kekuatannya tak main-main, dilengkapi dengan kendaraan lapis baja, senapan mesin berat, hingga peluncur roket, membuat senjata yang dimiliki CGNG jauh lebih canggih daripada senjata kepolisian lokal yang bertugas untuk menghentikan mereka. Nah, di bawah kepemimpinan El Mencho dan saking besar dan powerfulnya kartel ini, mereka bahkan sanggup untuk membeli politisi, menyuap hukum, dan menyingkirkan pihak-pihak yang tidak bisa mereka beli. Bahkan menurut perkiraan pemerintah Amerika Serikat, kartel CGNG beranggotakan sekitar 15.000 sampai 20.000 orang dengan pendapatan miliaran dolar setiap tahunnya. Ditambah lagi dilansir dari Inside Crime, pemerintah Amerika Serikat bahkan menaruh bounty pada El Mencho ini sebanyak 15 juta dolar atau sekitar 252 miliar bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Dan puncaknya terjadi pada 22 Februari 2026 kemarin, sang hantu El Mencho, bos kartel yang paling dicari di dunia ini, pada akhirnya tumbang di kota Tapalpa karena operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko sendiri. Memang secara teori, tewasnya El Mencho ini adalah sebuah pencapaian besar bagi negara Meksiko dalam memerangi kartel di negaranya sendiri. Tapi sayangnya permasalahannya tidak berhenti sampai di situ. Dikutip dari The Guardian, kelompok bersenjata kartel meluncurkan serangan balasan yang terorganisir beberapa jam setelah El Mencho tewas, yang membuat 8 negara bagian termasuk Jalisco, Michoacan, dan Tamaulipas berubah menjadi medan tempur. Kendaraan dan pom bensin dibakar, baku tembak pecah, hingga penutupan bandara internasional pun dilakukan.
Untuk menghadapi hal ini, pemerintah Meksiko juga tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan ribuan pasukan tambahan untuk meredam kekacauan. Namun hingga detik ini, puluhan korban jiwa dari pihak militer dan sipil terus berjatuhan. Bahkan warga dan wisatawan di beberapa negara bagian Meksiko telah diminta untuk tetap berada di dalam rumah untuk berlindung dari kepulan asap dan baku tembak. Tewasnya El Mencho memang bisa dikatakan sebagai sebuah pencapaian. Tapi bagi warga sipil di Meksiko, hal tersebut bisa menjadi mimpi buruk yang baru. Ditambah lagi karena posisi ketua kartel sedang kosong, ada kemungkinan para komandan kartel di bawahnya akan saling berkonflik untuk memperebutkan tahta tersebut. Faksi-faksi kecil akan memisahkan diri dan bisa jadi menciptakan kartel yang baru. Perang di Meksiko adalah pengingat bagi kita semua bahwa ketika kejahatan dibiarkan tumbuh, ia akan berubah menjadi monster yang pada akhirnya tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Memang, Presiden Meksiko sendiri telah menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlangsungnya Piala Dunia yang akan diadakan di Meksiko. Namun bayang-bayang skenario terburuk pasti tetap masih mengintai dalam pikiran banyak orang. Jadi apakah Meksiko akan berhasil meredam kerusuhan yang terjadi dan apakah Meksiko masih layak dan aman untuk menggelar Piala Dunia di tengah kekacauan yang sedang terjadi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu dia pembahasan kita kali ini mengenai Meksiko. Kalau kalian suka dengan topik-topik pembicaraan seperti ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan juga subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan topik selanjutnya. Dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.